Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita berada di puncak Gunung Bukit Culah, ya, di daerah Ciparai. Alhamdulillah kita berangkat tadi pada subuh dan sampai hari ini di puncak Gunung Bukit Culah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka tadabbur alam, ya, melihat, memandang, kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tertulis ataupun ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Hari ini kita melanjutkan episode yang kemarin di wilayah Kamojang, ya, dan hari ini di hari Minggu ini kita bisa berkumpul di Bukit Culah masih dalam rangka tadabbur alam membaca ayat Allah yang tidak tertulis, ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan coba bahas salah satu ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubul layab kohuna biha walahum a'yunul layubsiruna biha walahum adanul layasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Di dalam ayat itu Allah menceritakan kepada kita bahwa isi daripada neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Kita bertanya, sebetulnya manusia yang mana yang akan mengisi neraka jahanam, yang akan menjadi suluh daripada neraka jahanam? Ayat itu menjelaskan kepada kita yang pertama bahwa mereka yang memiliki hati tetapi hatinya keras, ya. Jadi yang tidak memperhatikan, yang tidak merenungkan ayat-ayat Allah, maka merekalah salah satu di antaranya yang akan mengisi neraka jahanam. Lahum qulubul layab kohuna biha, yang memiliki hati tetapi tidak menerima kebenaran tentang ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tertulis ataupun ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Yang kedua, yang memiliki mata tetapi buta dengan matanya. Buta dalam artian tidak melihat, bukan tidak melihat, tetapi tidak melihat daripada kacamata batinnya, gitu ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki telinga tetapi tuli. Tuli bukan berarti tidak mendengar, tapi mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, bagi mereka yang memiliki hati keras, kemudian memiliki mata tidak melihat, memiliki telinga tidak mendengar, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itulah orang-orang yang lebih jahat, lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. Manusia adalah termasuk ke dalam binatang mamalia yang tadi melahirkan dan menyusui. Hanya manusia di sini memiliki karakter-karakter, kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan binatang yang lainnya. Apa kelebihan manusia? Satu, manusia disebut dengan animal society, binatang yang berkehidupan sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan orang lain, manusia memerlukan manusia yang lain, perlu bantuan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka manusia disebut dengan animal society. Itu yang pertama, kelebihan manusia. Yang kedua, bahwa manusia itu disebut dengan animal behavior.
Apa yang disebut dengan behavior? Manusia memiliki etika, memiliki sopan santun, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Artinya bahwa binatang yang disebut manusia atau manusia yang disebut binatang ini memiliki etika karakter yang baik. Tapi ketika manusia melupakan dirinya, tidak ubahnya seperti binatang. Dia masuk rumah tanpa assalamualaikum, sama dengan binatang. Kadang-kadang manusia melakukan hal-hal yang jelek tanpa malu, itu sebut binatang. Nah, makanya yang disebut manusia animal behavior ini adalah manusia yang memiliki karakter yang baik, memiliki etika sopan santun. Yang ketiga, bahwa kelebihan manusia itu disebut selain tadi animal behavior, animal sociality, maka manusia itu disebut dengan animal religion. Allah menurunkan agama kepada manusia itu untuk apa? Membedakan mana yang benar dan mana yang hak. Agama adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Selain itu, manusia memiliki apa? Memiliki bentuk yang paling bagus. Di dalam surat Atin ayat 4, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling bagus. Di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Dan terakhir, bahwa manusia, kelebihan manusia itu diberikan hayawanum natikum. Apa yang disebut dengan hayawanum natikum? Akal pikiran. Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hadirin kaum muslimin, kalau kita bandingkan dengan, sambungkan dengan ayat tadi surah Al-A'raf ayat 179, dikatakan ketika manusia tidak memiliki hati, ketika manusia tidak memiliki mata, ketika manusia tidak memiliki pendengaran, hatinya keras, matanya buta, kemudian telinganya lolong, kata Allah, ulaika kal an'am balhum addal. Maka manusia itu adalah manusia seperti binatang, bahkan mereka lebih jahat daripada binatang. Satu analogi yang perlu kita renungkan, hadirin kaum muslimin, ketika binatang masuk ke kebun, apa yang dicuri? Binatang tidak akan lebih mencuri daripada dedaunan, daun singkong, daun umbi, atau rerumputan yang ada di sekitar kita. Karena apa? Ketika manusia hatinya keras, ketika manusia matanya lolong, ketika manusia telinganya tuli, maka kejahatan manusia itu akan lebih daripada binatang. Oleh sebab itu, maka marilah kita, mudah-mudahan orang yang berkumpul di tempat ini bisa memanfaatkan mata kita, bisa memanfaatkan telinga kita, bisa memanfaatkan hati kita, agar hati kita tidak keras, mata kita tidak buta, dan telinga kita tidak tuli. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan telinga kita, bisa memanfaatkan mata kita, dan membersihkan hati kita, sehingga kita bisa menerima ayat-ayat Allah yang tertulis dan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Demikianlah hadirin sekalian, sebagai kultum renungan buat kita semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, wabil khusus bagi diri kita pribadi, diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Anu sakumaha sakata dua kata anu sakieu eces. Eces emres anu sakieu jelasna lamun artinya sunana mah urang teh kedah hidup Allah. Kedah anu diturut aturan anu neme diucapkeun ku ustad. Tah urang teh alhamdulillah geuning kartos pisan. Mudah-mudahan kanggo urang sadayana sing janten tanaga, sing janten asup kana hate. Amin. Ulah teh asup kana hate, ayeuna asup hate di luar lain. Ajahan kun
kamu cik naon teh itu ya tak urang teh kudu dilenyepkeun kana hate kedah temus tah anu sakijelasna alhamdulillah maturkeun nuhun ka Pak Ustad anu di sopan sukamana anu keun rebu-rebu nuhun lak sakabingahan anu sakumaha penjelasanna seperti ekses engces Pak urang mah sakitu wae alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.